واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي المصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية الفتوح والنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berikan kita sehat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah kita untuk melaksanakan sholat subuh jamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini, ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kita pelajaran kita yang kemarin kita membahas tentang Al-Qur'an. Sekarang kita pindah topik sedikit. Kemarin kita bahas Quran nih. Sekarang kita akan bahas bacaan-bacaan sholat. Kita akan cek apakah bacaan sholat kita selama ini udah benar. Ya, karena selama ini mungkin orang-orang belajar bacaan sholat, dia boleh dengar, boleh hafal dari orang, dari orang tuanya, dari guru-gurunya, dari teman-temannya, mungkin waktu kecil praktek sholat gimana, ya, sehingga mungkin belum pernah melihat, belum pernah melihat teks asli bacaan sholat kayak gimana, ya, yang mana yang ternyata itu bacaan sholat, subhanallah, itu banyak versinya, ya, banyak versinya. Sholat kan setelah takbir kita biasanya ngapain? Baca doa iftitah atau doa istiftah, ya kan? Dan ternyata doa iftitah atau doa istiftah itu
versinya banyak. Versinya banyak. Sehingga boleh jadi kita di Indonesia biasa bacanya Allahu Akbar, tapi di negara lain kita beda bentuknya. Bisa jadi ketika imam Allahu Akbar, bacanya beda. Oh, kalau Allahu Akbar kabir, bacanya Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kita baca ruku umpamanya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ternyata di tempat lain beda lagi bacanya. Allahumma laka raka'tu wa laka sajadtu. Beda. Kita baca umpamanya baca ruku juga kita pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ternyata ada orang yang membaca Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ya. Terus kita baca biasanya duduk antara dua sujud apa? Ternyata ada orang yang baca cuma sekedar makanya nanti kita jangan kaget, beda sendiri, bukan beda sendiri. Hanya saja kita belum pernah dapat dari guru-guru kita, atau mungkin kita belum pernah baca versi lain daripada doa-doa yang dibaca dalam sholat tersebut. Ya, banyak. Sehingga Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi alaihi rahmatullah, beliau itu dalam kitabnya yang berjudul Al-Adhkar An-Nawawiyah itu bahkan bikin bab tersendiri mengenai masalah apa? Mengenai masalah bacaan-bacaan sholat. Ya, mengenai bacaan-bacaan sholat. Karena kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini isinya semua zikir-zikir dalam sholat, dari berbagai macam hadis, dari berbagai macam riwayat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga zikir-zikir sholat, bacaan-bacaan sholat yang kita baca selama ini hanyalah salah satu versi dari sekian banyak versi, ya, salah satu riwayat dari sekian banyak riwayat yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak apa-apa, kita tahu cukup satu. Kalau banyak kan nanti membul juga malah. Jadi hafalan juga kebanyakan. Dan juga sebagaimana kita maklumi, sebagaimana kita ketahui bahwasanya apa? Pengertian salat itu kan aqwalun wa af'alun. Awwaluha takbir wa akhiruha salam. Salat itu apa? Salat itu adalah aqwalun, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, wa af'alun, dan gerakan-gerakan. Awwaluha takbir, yang awalnya adalah takbir, wa akhiruha taslim, dan akhirnya adalah salam. Jadi salat itu adalah perpaduan antara bacaan dan gerakan. Sehingga dalam kajian ilmu fikih ada yang namanya rukun qauli. Rukun qauli artinya apa? Bacaan-bacaan yang wajib dibaca saat sholat. Nah, bacaan-bacaan yang wajib dibaca dalam sholat ini, arti wajib apa sih? Kalau nggak dikerjain berarti sholatnya nggak sah. Maka ketika seorang salah baca pun sholatnya itu bisa jadi nggak sah. Jadi bukan cuma Fatihah doang yang wajib dalam sholat. Ini bukan cuma Fatihah doang yang wajib dalam sholat. Ada beberapa rukun-rukun qauli yang lain, ada beberapa bacaan-bacaan yang lain dalam sholat yang hukumnya wajib dibaca dan nggak boleh salah. Karena kalau nanti kita baca rukun qauli salah, berarti sholatnya nggak sah. Lalu ada berapa sih rukun qauli yang wajib kita tahu? Bacaan-bacaan sholat yang wajib dibaca dalam sholat. Jadi kalau di awal, kalau kita rinci dari awal, ada niat kan, ya ada usolli segala macam, ada bacaan ta'awudz segala macam, ada bacaan takbir, ada bacaan rukuk, ada bacaan i'tidal, ada bacaan sujud, ada duduk dalam sujud. Nah, itu kan banyak banget. Lalu mana yang wajib? Mana yang wajib? Kalau seseorang mengatakan bahwasanya semua bacaan sholat hukumnya sunnah, sholatnya nggak sah.
Karena salah satu syarat sholat adalah mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau menganggap semuanya sunnah, nggak sah sholatnya. Beda halnya kalau menganggap semua bacaan sholat wajib, itu masih diperbolehkan. Nah, sekarang kita akan membahas rukun qauli dulu di dalam sholat. Kita harus tahu yang mana di antara bacaan sholat dari mulai kita baca usolli sampai assalamualaikum sampai salam yang kedua, yang mana yang wajib? Yang wajib yang pertama apa? Yang pertama yaitu at-takbiratul takbiratul ihram. Yang pertama yang wajib adalah takbiratul ihram. Ini kita bukan bahas fikih nih, kita mau bahas bacaan sholat, tapi kita perlu tahu yang mana bacaan sholat yang wajib. Yang pertama takbiratul ihram. Maka bacaan takbiratul ihram ini nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Ketika seseorang salah mengucapkan takbiratul ihram, maka saat itu juga sholat tidak sah. Disalah baca takbiratul ihram, sholat tidak sah. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Fatihah dia udah paling tahu deh. Fatihah wajib dibaca. Bahkan dalam satu kitab fikih, barang siapa disebutkan di situ, barang siapa yang salah baca satu huruf aja dari Fatihah, satu huruf aja salah baca dari Fatihah nih, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Bayangin, satu huruf salah dalam Fatihah, batal sholatnya. Kedua, Fatihah. Yang ketiga apa kira-kira? Tahiyat atau tasyahud? Tahiyat atau tasyahud? Kenapa dinamakan tahiyat? Kenapa dinamakan tasyahud? At-tahiyyat at-tahiyyatul akhirah, tahiyat akhir, atau kita sebut juga at-tasyahhudul akhir. Kenapa ini namanya tahiyat? Karena seperti sama-sama kita tahu bahwasanya ketika kita tahiyat yang paling pertama kita baca apa? At-tahiyyatul. Yang mana yang panjang? Yang panjang. At-tahiyyatul. Tapi Al-Baqir suka dengar kadang-kadang orang sholat bacanya tak yang baca panjang. At-tahiyyatul. Dari situ aja salah. Dari situ aja salah. Kenapa yang dibaca tak yang panjang? Bukan ya? Kadang-kadang tasydid juga dipakai. Tasydid yang dipakai at-tahiyyat. Nanti kita bahas. Ini nih yang model-model ini bacaan sholat salah satu aja. Ini kan wajib dibaca nih. Salah baca nih kita nih, batal di sholat. Makanya penting kita tahu. Dinamakan tahiyat karena awalnya at-tahiyyat. Dinamakan tasyahud karena di dalamnya ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lalu apa lagi? As-salatu ala nabi. Salawat kepada Nabi. Ya. Habis tak? As-salatu ala nabi. Ya, as-salatu ala nabi. Fi at-tashahhud al-akhir. Salawat kepada Nabi pada tahiyat akhir. Salawat kepada Nabi pada tahiyat
Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca salawat juga mesti kudu benar. Baca salawat juga mesti kudu benar. Ya, nanti kita baca di mana kita pelajari di mana kesalahan orang dalam membaca salawat. Ingat, ini salawat salah kita baca pada tahiyat berpotensi salat kita ya. Lalu yang selain terakhir, apa yang terakhir? At-taslimatul ula. Salam yang pertama. Ya. Jadi ini dia yang wajib dibaca dalam sholat dan wajib benar. Kagak boleh salah. Karena namanya wajib. Kalau perkara yang sunnah, kita salah dalam perkara yang sunnah, sholat kita masih betul. Kalau kita salah dalam perkara yang sunnah, umpamanya ketika ruku kita nggak baca subhana rabbiyal azim, kita nggak baca, kita diam aja, masih sah sholat kita. Karena membaca tasbih pada ruku hukumnya sunnah, kita ruku doang, masih sah sholat kita. Nggak dibaca bacaan. Tapi kalau ini nggak dibaca, otomatis sholatnya nggak sah. Atau ini salah baca, otomatis sholat juga nggak sah. Seperti itu. Jadi yang pertama apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama. Yang kedua, al-fatihah. Yang ketiga, at-tahiyyatul akhirah, ya tahiyat akhir atau at-tasyahhudul akhir. Yang keempat, salawat kepada Nabi, as-salatu ala Nabi, salat kepada Nabi, tasyahhudul akhir, pada tahiyat akhir. Yang terakhir apa? At-taslimatul ula, salam yang pertama. Nah, sekarang kita akan bahas. Kita akan bahas ya, baik yang sunnah maupun yang wajib. Kita akan bahas baik yang sunnah maupun yang wajib, bacaan sholat, agar kita masing-masing koreksi bacaan sholat ini. Apakah bacaan sholat kita udah benar selama ini? Ya, apakah bacaan kita sholat kita udah benar selama ini? Karena jujur, Al-Baghdadi sendiri prihatin. Kenapa prihatin? Karena selama ini anak-anak diajarin bacaan sholat di sekolah itu umumnya salah. Ya, guru agama Islam yang ngajar, tapi ternyata yang diajar bacaan sholat itu salah. Gak usah bacaan sholat. Ketika pulang anak-anak itu kan biasa baca surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Itu aja dari SD diajari cara bacanya udah salah. Ini kan sesuatu yang memprihatinkan. Ya, kapasitas sekolah yang seharusnya ngajarin benar, tapi ternyata anak kita diajarin yang salah. Coba deh, dengerin. Ini anak kita kalau baca Al-Asr, itu salah banget. Salah banget. Dan gimana tuh? Orang yang ngajarin salah, kesalahan itu bawa sampai tua. Kalau kebaikan jadi amal, jadi amal yang tak sebuah kesalahan, bisa jadi kesalahan kesalahan yang juga nggak. Makanya hati-hati. Ini juga mudah-mudahan sejauh spektrum ini terdengar, ya, mudah-mudahan ada guru agama Islam yang benar. Jadi dia bisa koreksi, tulis tuh cara bacaan sholat anak-anak di sekolah. Nah, banyak yang salah. Karena Al-Baghdadi sendiri ngalamin waktu zaman SD, ternyata ketika udah tahu, udah belajar, sadar ternyata selama waktu SD yang diajarin itu adalah salah. Lihat, itu seperti itu. Jadi jangan sampai sebuah institusi mengajarkan dari kecil sebuah kesalahan. Karena anak kesalahan itu kan membuat sampai itu. Baik. Nah, dari pertama kita kalau mau sholat macam-macam nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, terus kita minta perlindungan sama Allah
jauhkan dari yang namanya was-was. Nah, kadang-kadang dalam sholat tuh apalagi rakaat 4, kadang-kadang suka bingung. Udah 3 atau 4 nih? Udah 3 atau 4? Karena ada yang namanya kalau sholat itu was-was. Was-was lagi. Makanya disunahkan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan sholat dengan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca lagi qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Lalu biasa kita baca apa setelah itu? Baca usolli. Baca usolli. Ya. Jangan dengerin yang mengatakan bahwasanya baca usolli bid'ah. Ya. Wacananya hanya bid'ah. Jadi Wahabi. Wacananya hanya bid'ah. Bid'ah usolli bid'ah, usolli bid'ah. Ente kagak ngaji. Ente kagak ngaji. Jangan dengerin. Usolli itu diajarkan oleh para ulama kita. Ya, baca usolli, niat dalam sholat sebelum takbir itu diajarkan oleh para ulama. Sebagian orang zaman sekarang mengatakan apa? Bid'ah usolli, alhamdulillah, makanya namanya Wahabi. Bahwasanya hanya bid'ah aja semuanya. Ya, alhamdulillah, baik usolli. Baca usolli sendiri kadang-kadang. Kalau kita dengar orang anak-anak salah banyak yang salah kan? Baca. Ya. Umpamanya usolli fardal maghrib. Mestinya kan tidak. Mestinya kan jangan memanjangkan yang pendek. Jangan memanjangkan yang pendek dan jangan memendekkan yang panjang. Caranya gimana? Berarti kita harus lihat lagi teks usolli itu kayak gimana, tulisan usolli itu kayak gimana. Ya, usolli fardal subh rak'atain taqbil qiblat adaan ma'muman lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi jangan usolli fardal subh. Kalau kita membaca subhi itu aja udah memanjangkan bacaan huruf H. Memang perkara sunnah, nggak jadi masalah, nggak jadi soal kalau salah. Tapi kan kalau kesalahan ini terus menerus, ini jadi muskilah, jadi masalah. Ya, itu jadi harus benar. Usolli, kalau usolli, ini panjang, usolli panjang 2 huruf. Usolli fardhu huruf dha dan huruf dal. Usolli fardhu, ya, fardhu bukan fardu. Ya harus fardhu. Maka dalam ilmu nahwu itu jadi apa? Itu jadi maf'ul. Usolli fardhu subh. Ya, usolli fardhu subh. Udah tok subhi. Jangan pakai panjang ya subhi. Nah, enggak usah pakai panjang. Ya, raka'atain 2 rakaat. Ya. Kadang-kadang pakai mustaqbilal qiblat, ya kan, adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya, nanti itu belajar ilmu fikih. Di sini cuma belajar masalah baca benar apa kagak. Gitu kan? Terus apa lagi? Usolli fardhu dhuhri. Usolli fardal asr. Usolli fardal maghribi. Dipendekkan semuanya. Usolli fardal isya'i. Udah dipendekkan semuanya. Jangan ujungnya dipanjangin. Ya, usolli fardal subhi, usolli fardal dhuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i. Ujungnya dipanjangin. Pendek udah. Usolli fardal subhi, usolli fardal dhuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i. Pendek itu. Yang dibaca panjang, jangan dibaca panjang. Ya. Lalu setelah niat itu biasanya kita baca takbiratul ihram, takbir yang pertama. Ini takbir harus betul. Jangan sampai salah. Bahkan dalam kitab At-Taqriratul Sadidah, ya, fil masail mufidah itu dijelaskan syarat-syarat takbiratul ihram. Tidak banyak syarat takbiratul ihram. Ringkasnya bacaan takbir Allahu Akbar. Lafaz hamzah di depan lafaz Allah pada lafaz jalalah jelas Allah. Dia jelas Allah. Jangan kalau tahu kita bacanya lo dihilangin apa? Hamzah dihilangin.
Allahu Akbar, jadi langsung Allah tanpa bacaan Allah. Jadi kalau ada orang kayak baca begitu tuh, jadi imam lagi, batal sholatnya. Jadi imam tahu Allah, jangan pakai Allah, itu salah. Masih praktik. Tuh imam membaca lafaz Allahnya bener nggak? Pakai Allah atau langsung Allah? Kadang-kadang orang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, jadi langsung Allah tanpa ada hamzah Allah. Yang betul gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz lamnya dua angkat, Allahu Akbar. Kadang-kadang boleh dilebihin sepanjang takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Dan haknya di situ hak apa? Hak besar. Bukan bukan Allahu, tapi Allahu. Allahu Akbar. Bar. Jangan dipanjangin. Kalau ada orang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar, batal sholatnya itu. Ini batal sholat. Jadi nggak boleh memanjangkan kalimat bar menjadi bar baik saat sholat maupun saat azan. Azan kayak kan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar, salah itu. Bar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi jangan ikut lagu. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar, dipanjangin itu. Udah salah. Untung azan. Untung azan. Coba kalau sholat Allahu Akbar, bar, salah. Batal satu masjid. Kalau imam baca kayak begitu. Bisa jelas. Allahu Akbar. Gitu ya. Allahu Akbar. Depannya juga apa namanya alifnya, hamzahnya dipanjangin Allah, jangan Allah, jangan gitu juga. Jangan Allah. Ada baca begitu? Salah. Kalau baca Allah, jadi Allah, salah. Hati-hati. Jadi memanjangkan depannya, memanjangkan belakangnya, muskilah. Bisa batalin sholat. Cukup cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jangan Allahu Akbar. Batal. Ya, kira-kira insya Allah bisa dipahami ya. Jadi cukup Allahu Akbar. Coba 1, 2, 3. Ya, simpel kan? Simpel. Enggak, tidak memanjangkan awal, tidak memanjangkan akhir. Beres. Ketika azan juga begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres. Jangan pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Itu kan ada apa? Memanjangkan bacaan ba'd. Hati-hati. Bagi para muadzin yang suka azan. Ya. Baik. Kira-kira insyaallah bisa dipahami nih. Jadi simpel aja deh. Allah, jadi Allahu Akbar. Ya. Baik ketika saat takbiratul ihram atau saat bangun dari sujud atau saat sujud, karena disunnahkan memanjangkan takbir lafaz Allahnya, Allah lamnya ketika mau sujud atau ketika bangun dari sujud dipanjangin. Jadi kalau kita mau habis misalnya minal jinnati wan nabi, misalnya Rabbana lakal hamdu lis samawati wal ardi wa ma syi'ta syai'in ba'd. Kita mau sujud nih, kita panjangin Allahu Akbar, kita panjangin bacaan lamnya sesuai dengan gerakan kita dari tidak mau ke sujud atau sebaliknya dari sujud mau ke diri. Ya sujud Allahu Akbar. Jadi yang panjang itu lafaz namanya lam yang panjang, bukan hamzahnya, bukan ba'. Makanya hati-hati. Ya, jadi simpel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allah. Hati-hati.
ompong weh. Ompong tuh. Dari Lidahnya nggak cocok. Ya, jadi sebenarnya bacaan Arab ini bukan masalah daerah. Ini bukan masalah daerah. Kalau ngikutin logat masing-masing dan repot. Ini kalau bahasa Arab ngikutin logat masing-masing repot. Ya, bacaan takbir. Ini mesti jelas juga. Ini bacaan takbir. Ya, kita bahas bacaan takbir sekarang nih. Ya, kesalahan-kesalahan orang. Tadi kan yang pertama kesalahan orang baca takbir apa? Dipanjangin di depan dan dipanjangin di belakang. Lalu kesalahan apa lagi ketika orang baca takbir? Kan baca takbir Allahu Akbar. Akbar pokoknya dhammah. Tapi jangan dibaca sukun, jangan Allahu Akbar. Dibaca sukun. Nah, ini kan Allah. Ini akbar. Perpindahan dari ha ke a ini harus jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan hu a. Jangan sampai karena kita keburu-buru jadi kita ganti dengan apa? Wow. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah tuh. Batal sholatnya. Kalau ada orang baca Allahu Akbar, jadi Allahu pakai wow, salah, batal sholatnya. Ada imam kayak begitu, ya, atau kita sholat kayak begitu Allahu Akbar, dan artinya juga beda. Artinya juga beda. Hati-hati. Allahu Akbar. Ya, jangan diganti hamzah, jangan diganti waw. Allahu Akbar, Allahu gitu, hu akbar. Jangan huwa akbar, tapi hu akbar. Ya, paham ini? Itu kesalahan yang ketiga. Ketika orang baca takbir, yang pertama depannya dipanjangin, yang kedua baknya dipanjangin, yang ketiga mengganti hamzah pada kata akbar dengan wow. Itu kesalahan. Oke, itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat apa? Lamnya dibaca pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamnya dibaca pendek. Mesti kan lamnya dibaca panjang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Ya, lamnya panjang. Allahu Akbar. Paham? Itu kesalahan yang keempat dalam orang membaca takbiratul ihram. Lalu kesalahan yang kelima apa? Pada lafaz Allah. Dia ngucapin Allah dengan apa? Dengan w. Au. Pakai au. Jadi Allah. Jadi au. Itu salah. Itu salah. Jadi kalau ada orang takbir nih. Dia bukan membaca dengan lam, tapi membaca dengan waw. Jadi au. Salah. Allah. Jadi Allah. Salah. Lalu bagaimana cara menghindari kesalahan ini? Ya, huruf lam makhrajnya gimana? Huruf lam makhrajnya di ujung lidah kita nempel dengan langit bagian depan. Jadi Allah. Jadi ketika bacaan Allah, bibir tidak bergerak. Bukan au. Jadi bibir tidak bergerak. Lidah bergerak. Allahu Akbar. Allah. Bibir tidak bergerak. Bukan au. Hati-hati. Jadi itulah. Ya, 5 kesalahan. Ya. Ketika orang membaca takbiratul. Pertama dipanjangin depannya. Allah. Yang kedua dipanjangin belakangnya. Akbar. Yang ketiga apa? Ya. Haknya hamzah diganti wow. Allahu Akbar. Jadi huwa bukan hu akbar. Juga. Itu salah white enggak ada. Adanya akbar. Adanya
Nggak ada wa ikbar, nggak ada ikbar, nggak ada. Ada akbar, akbar. Ada benar, nggak sedikit tuh. Kadang-kadang ada orang muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Makanya di situ perlu belajar begitu. Ya. Lalu kesalahan ketiga ini, apa namanya? Hamzahnya diganti waw. Lalu kesalahan yang keempat apa? Lamnya dibaca pendek. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lamnya dibaca pendek. Kesalahan yang kelima apa? Pada lepas Allah memakai huruf waw. Allah. Jadi pendek dari ke atas. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, jangan Allah itu Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Lamnya ditebelin. Jadi Allah. Jangan Allahu akbar. Sami'allahu liman. Kalau sudah Allah. Allah. Itu salah juga Allahu akbar. Ingat takbiratul ihram itu apa? Termasuk yang rukun dalam sholat, termasuk yang wajib dalam sholat. Salah baca, apa konsekuensinya Pak? Sholatnya simpel kok. Takbiratul ihram latihan aja kita di rumah. Asal jangan kamar mandi latihan. Kamar mandi takbir nih, jangan. Ya, simpel kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku sempat baca dulu dah. Azan juga begitu. Ya azan juga begitu, panjangin yang panjang. Jangan panjangin yang pendek. Ya, jangan panjangin yang pendek atau pendekin yang panjang. Yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Ya, itu dulu takbir. Mudah-mudahan ya, yang mudah-mudahan selama ini dirasa takbirnya kurang benar, ya kurang sesuai. Mudah-mudahan setelah pagi ini belajar cara baca takbir, mudah-mudahan takbirnya bisa diperbaiki. Lalu gimana sholat saya selama ini ya Allah? Ternyata saya selama ini sholat salah ya Allah. Gimana tuh? Karena Allah karim. Allah karim. Kan kita sering minta doa kan Rabbana taqabbal minna wa atmim taqsirana ya Allah, terimalah sholat kami dan sempurnakanlah kekurangan ini. Makanya untuk menghindari kekurangan atau kesalahan dalam sholat, belajar, ngaji, ta'lim, hadir pengajian. Jangan tahu-tahu, ini kan beli tua, kayak nggak pantas banget kayaknya. Mana yang ngajar muda lagi, kurang gue itu mah. Nah, mana yang ngajar itu? Jangan, ilmu itu tidak memandang usia. Ilmu itu tidak memandang usia. Begitu. Banyak di antara kawan-kawan al-Bagir di bawah al-Bagir, Masya Allah, alim di bawah 30-an. Terus apakah menjadikan al-Bagir gengsi buat hadir majelis mereka? Enggak. Kalau jadi kesempatan hadir, al-Bagir datang. Iya datang. Enggak merasa, betul mau dibawa gue. Ilmu itu kalau ada rasa gengsi daripada kita belajar, hati-hati. Jangan ada rasa gengsi dalam belajar. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat. Ini sahabat tua, sebelum ditutup. Sahabat tua ini umurnya. Ya, ini sahabat yang tua belajar kepada sahabat yang muda, kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas itu muda tapi alim. Muda tapi alim. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang udah tua, di atas 50, di atas 60, belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang umurnya jauh lebih muda. Tidak menjadikan mereka gengsi, karena mereka tahu bahwa mereka butuhkan apa? Ilmu. Datangin Sayyidina Abdullah bin Abbas yang notabene umurnya jauh di bawah mereka. Jadi seperti itu. Ilmu tidak mengenal usia. Ilmu tidak mengenal umur. Ada orang di bawah umur kita, dia orang pintar, dia orang alim. Selama kita bisa hadir majelis ini, hadir. Hadir. Itu hadir. Mudah-mudahan insyaallah yang sedikit ini bermanfaat buat kita, dan insyaallah beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas kesalahan-kesalahan
benar. Jadi nggak ada lagi ragu-ragu itu benar belum gitu. Ya, insya Allah akan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بحسابنا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه لا تطشش ربي والحمد لله الذي وابتلاني الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيق